Halo teman-teman sekalian, senang sekali ya kita bisa meluangkan waktu sejenak untuk duduk santai bersama hari ini. Anggap saja kita lagi mengobrol hangat di sebuah kafe yang tenang, sambil menikmati secangkir teh hijau hangat atau kopi kesukaan kalian. Pernahkah kalian memperhatikan pohon sakura di awal musim semi? Coba bayangkan ini. Ada satu kelopak bunga sakura yang mekar dengan cara yang sedikit berbeda. Dia mekar lebih awal, atau mungkin warnanya sedikit lebih mencolok. Di tengah hamparan ribuan bunga lain yang terlihat seragam dan sempurna di taman kota saat senja, satu bunga ini justru menarik perhatian secara diam-diam. Di Jepang, ada sebuah konsep sosial yang sangat dijunjung tinggi. Namanya wa, yang berarti keharmonisan. Hidup di sana itu ibarat aliran sungai yang sangat tenang dan teratur. Jadi, ketika kita memilih jalan hidup yang sedikit berbeda dari orang kebanyakan, rasanya pasti akan sangat sepi, bukan? Kita sering melihat contoh nyata tentang hal ini. Pikirkan tentang para leluhur kita dahulu kala yang terpaksa menyembunyikan keyakinan terdalam mereka demi bisa bertahan hidup. Atau bayangkan seorang pekerja kantoran zaman sekarang di Tokyo. Dia terpaksa melewatkan acara minum-minum sepulang kerja demi menjaga nilai-nilai pribadi yang diyakininya. Akibatnya, keesokan harinya, dia merasakan suasana kantor yang mendadak berubah menjadi dingin dan kaku. Hal-hal seperti ini juga sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari kok. Mulai dari tekanan kelompok di sekolah, tuntutan dari keluarga besar, hingga keharusan untuk selalu seragam di media sosial. Kenapa ya, memilih untuk berdiri tegak demi apa yang benar itu seringkali harus dibayar mahal dengan rasa kesepian? Mengapa kita harus mengorbankan kedekatan dengan orang lain? Dan, mungkinkah pengorbanan yang kita rasakan itu sebenarnya sedang mengarah pada sesuatu yang jauh lebih dalam dan abadi? Ingatlah tentang hutan bambu yang bergoyang lembut saat badai melanda. Namun, akarnya tetap tertanam dengan sangat kuat di dalam tanah. Hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan sebuah pesan bijak kuno yang sangat menyentuh hati. Pesan ini tertulis dalam Matius 5 ayat 10, yang berkata bahwa berbahagialah mereka yang menderita demi kebenaran. Pesan ini bukan sekadar kalimat biasa, melainkan sebuah pelukan hangat yang menawarkan sudut pandang baru, terutama bagi kita yang sering merasa tidak pas dengan dunia di sekitar kita. Sebagai seorang wanita yang sudah melewati banyak asam garam kehidupan, saya sangat paham betapa beratnya tekanan modern yang kita hadapi sehari-hari. Tekanan itu seringkali muncul dalam bentuk yang sangat halus. Misalnya, ketika kita harus mengikuti ritual butsudan keluarga, atau saat harus ikut dalam tradisi nomikai di tempat kerja. Belum lagi ekspektasi di lingkungan sekolah yang terus-menerus menguji prinsip hidup kita. Disinilah letak pergulatan batin kita antara wa atau keharmonisan kelompok dengan konsep hone dan tatemae, yaitu perbedaan antara perasaan jujur di dalam hati dengan topeng yang harus kita pakai demi menjaga kedamaian sosial. Masyarakat kita sangat menghargai kekompakan kelompok. Segalanya harus berjalan selaras dan tepat waktu. Persis seperti jadwal kereta peluru Shinkansen yang tidak boleh terlambat 1 detik pun. Saya punya cerita tentang seorang profesional muda di Tokyo. Suatu hari, dia memilih untuk mempertahankan integritas kerjanya daripada mengambil jalan pintas yang mudah namun kurang jujur. Apa yang terjadi kemudian? Dia mulai merasakan jarak sosial yang perlahan-lahan membesar di antara rekan-rekannya. Dia mulai dikucilkan secara halus. Tapi ketahuilah, rasa tidak nyaman yang kita alami ini bukanlah sebuah kegagalan yang acak. Sama sekali bukan. Rasa sakit ini justru bisa menyingkapkan apa yang sebenarnya paling kita hargai dalam hidup. Sama seperti sebatang pohon tunggal yang justru memperindah dan memberi karakter pada sebuah lanskap yang datar. Jadi, coba tanyakan pada diri sendiri secara perlahan. Di bagian mana dalam kehidupan sehari-hari kalian merasakan tarikan yang kuat untuk sekedar ikut-ikutan dan membaur? Mari kita menengok sejenak
ke masa lalu pada kisah luar biasa tentang Kakure Kirishitan atau para orang Kristen yang tersembunyi. Bayangkan, rumpun-rumpun keluarga ini berhasil menjaga dan merawat iman mereka secara rahasia selama lebih dari 200 tahun. Mereka menyamarkan doa-doa mereka, menyesuaikannya dengan tradisi setempat, namun tetap memegang teguh inti kebenaran yang sejati. Di sinilah kita melihat keindahan nyata dari gaman, sebuah ketabahan yang penuh kesabaran, serta mono no aware, iaitu kesadaran akan keindahan dalam kefanaan dan ketahanan hidup. Pergulatan iman mereka itu persis seperti seni keramik kintsugi. Pecahan-pecahan tembikar yang rusak tidak dibuang, melainkan disambung kembali dengan menggunakan guratan emas murni. Hasilnya, tembikar itu menjadi jauh lebih indah, unik dan berharga justru karena pernah rusak dan diperbaiki. Kisah mereka juga tercermin dari patung Maria Kanon yang tersembunyi. Patung itu terlihat sangat menyatu dengan lingkungan sekitar, namun di dalamnya tersimpan makna iman yang sangat mendalam. Mereka yang rela bertahan demi keyakinan yang mendalam, pada akhirnya akan menemukan cadangan kekuatan batin yang luar biasa. Sebuah kekuatan yang bahkan tidak pernah mereka sangka sebelumnya. Coba renungkan sejenak. Bagian tersembunyi mana dari kehidupan atau sejarah keluarga kalian yang menunjukkan ketabahan yang sunyi seperti ini? Harus kita akui dengan jujur, memilih jalan ini memang ada harganya. Kita mungkin akan kehilangan undangan ke acara-acara sosial. Kita mungkin kehilangan pemahaman yang utuh dari keluarga, atau bahkan kehilangan kelancaran dalam meniti karir. Ada sebuah pepatah lama yang sangat terkenal. Paku yang menonjol akan dipukul hingga rata. Pepatah ini sangat menggambarkan betapa besarnya tekanan untuk menyamakan diri. Namun, mari kita bandingkan hal itu dengan kebebasan sejati menjadi diri sendiri yang autentik. Ini sangat erat kaitannya dengan ikigai, alasan kita untuk bangun di pagi hari. Tujuan hidup yang sejati terkadang memang menuntut kita untuk berani berenang melawan arus. Pikirkan tentang seorang pelajar yang sedang menempuh studi di luar negeri, atau bahkan mereka yang berada di sini. Mereka harus terus menavigasi ekspektasi budaya yang begitu rumit, sambil tetap berusaha menghormati nilai-nilai pribadi mereka. Tekanan atau penganiayaan yang kita alami zaman sekarang seringkali tidak berupa fisik, melainkan berbentuk tekanan emosional di dalam hati dan hubungan sosial. Namun, proses yang menyakitkan ini justru sedang memurnikan karakter kita. Ini sangat mirip dengan prinsip wabi-sabi yang menemukan keindahan sejati di dalam ketidaksempurnaan dan kesederhanaan. Pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari, itulah yang sebenarnya sedang membangun ketangguhan jiwa kita. Kebahagiaan yang dijanjikan di balik semua ini adalah sebuah rasa tujuan hidup yang abadi. Kita akan mendapatkan kedamaian batin yang melimpah dan sebuah hubungan yang erat dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada situasi kita saat ini. Perjalanan hidup kita ini ibarat sebuah kereta Shinkansen yang sedang melaju menembus terowongan gunung yang gelap gulita. Tekanan udara di dalam terowongan memang terasa menyesakkan dada, namun itu hanyalah sementara. Begitu kereta keluar dari terowongan, pandangan kita akan langsung disambut oleh pemandangan alam yang sangat luas, indah, dan terang benderang. Keindahan bunga sakura yang singkat itu justru mengingatkan kita akan adanya nilai-nilai yang kekal dan abadi. Ketika kalian berani berdiri berbeda demi melakukan apa yang benar, kalian sebenarnya sedang menghubungkan diri dengan barisan panjang orang-orang hebat di masa lalu. Mereka adalah orang-orang yang berhasil menemukan makna hidup sejati justru melalui jalan kesulitan. Perjuangan yang kalian alami saat ini sedang membentuk sebuah kehidupan yang jauh lebih autentik dan bermakna. Jadi, apa jadinya jika kita mulai memandang tantangan hidup saat ini sebagai bagian dari sebuah kisah besar yang penuh arti? Berdiri terpisah dari orang lain memang terasa sangat tidak nyaman dan melelahkan. Namun, jalan sunyi ini
bisa menuntun kita pada kekuatan yang tidak terduga, kejelasan hidup, dan rasa memiliki yang jauh lebih dalam. Sepanjang minggu ini, cobalah luangkan waktu untuk memperhatikan satu momen saja, di mana kalian merasa tertekan untuk sekedar ikut-ikutan dengan lingkungan. Berhentilah sejenak, lalu tanyakan pada hati kecil kalian, apa yang sebenarnya paling berarti bagi hidup kalian. Kalian bisa menuliskan perasaan itu di buku harian, membagikannya dengan seorang sahabat yang paling terpercaya, atau berjalan-jalan santai di tengah ketenangan alam untuk merenungkannya. Sama seperti sebatang pohon sakura tunggal yang justru menarik perhatian mata karena dia berdiri tegak sendirian, keberanian sunyi yang kalian miliki saat ini mungkin saja sedang menyingkapkan keindahan dan tujuan hidup yang tidak pernah kalian duga sebelumnya. Ingatlah selalu, kalian sama sekali tidak sendirian dalam menjalani perjalanan ini. Tetaplah melangkah dengan penuh harapan dan kedamaian di dalam hati. Jika saat ini hatimu merasa lelah karena terus-menerus mencoba menyesuaikan diri dengan dunia yang melelahkan ini, ketahuilah bahwa ada sebuah kasih yang tidak menuntutmu untuk memakai topeng. Ada pribadi yang rindu memelukmu apa adanya, yang menawarkan keheningan sejati di tengah badai kehidupanmu. Kamu tidak perlu berjalan sendirian lagi dalam kesunyianmu. Dia sedang menunggumu untuk mendekat, mendengarkan setiap keluh kesahmu, dan memberikan kekuatan baru yang bersumber dari kasih-Nya yang abadi. Jika hatimu rindu untuk mengalami pelukan kasih dan ketenangan yang sesungguhnya, mari kita mengambil satu langkah kecil yang berani hari ini untuk mengetuk pintu hatinya dan berbisiklah dengan penuh ketulusan. God, if you hear me, speak to my heart. Tuhan Yesus, beberapa orang di antara kami menemukan bahwa Engkau seperti seorang sahabat bijak yang berjalan bersama mereka melewati kehidupan, membawa harapan seperti bunga sakura pertama di musim semi. Maukah kamu berbicara kepada Tuhan bersamaku hari ini, sama seperti berbicara kepada seorang sahabat? Tuhan Yesus, aku mengakui dosa-dosaku dan memohon pengampunan-Mu. Aku berbalik dari dosa-dosaku dan mengundang-Mu untuk masuk ke dalam hati dan kehidupanku. Aku ingin percaya dan mengikuti-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tolong bantu aku untuk memahami kasih dan anugerah-Mu. Aku membutuhkan bimbingan-Mu untuk benar-benar mengubah hatiku dan memperbarui pikiranku. Mohon bimbing aku dalam menyelaraskan setiap tindakanku dengan kehendak-Mu dan tujuan-Mu bagi hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.